Mereka merasa didukung rakyat dan berpesan kepada rakyat, rakyat suruh meneruskan perjuangannya. Nggak salah tuh. Waduh, apa sih tendensi mereka sampai bilang seperti itu? Wah, ini namanya false consensus effect. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut, jangan skip dulu video ini, tetap stay tune. Oke, let's go. Oke, baru-baru ini kita menemukan video yang beredar di media sosial, baik itu di TikTok, Reel maupun media YouTube dan sebagainya. Bahkan mungkin di televisi teman-teman semua juga melihat apa dari kata Roy CS ini tentang kenyataannya setelah dia menjadi tersangka dan bagaimana mereka jualan buku dengan gratis tanpa dijual. Oke, kita lihat dulu videonya seperti ini. Andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam, kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu dan hanya berbekal keyakinan meskipun akhirnya kalah, tapi sudah menorehkan sejarah. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga penetap dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup. Mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya? Ini kelompok mereka ini sudah terjebak dalam logika falasi. Apa itu? Dia terjebak dalam moral high ground falasi. Orang yang merasa paling dicintai, paling dekat dengan rakyat, paling peduli. Padahal mereka tuh ya rakyat itu menganggap gimana ya? Bahkan ada yang muak lihat dia tuh, dia hilir mudik di televisi. Masa ki ngurusin gitu sampai bertahun-tahun. Nah, yang menjadi nalar kita tuh bagaimana coba? Apakah dia tuh tidak ngurusi keluarganya? Berarti kan ada di balik itu semua pasti ada pendananya. Gimana coba? Ini menurut keyakinan saya. Dan ini masih terjebak logikal fallacy juga dalam hal menangkar sebuah kepercayaan publik, di mana dia itu sudah memberikan asumsi kepada publik bahwa semua rakyat Indonesia itu mendukung 3 orang ini. Ini namanya hasty generalization. Jadi hanya mengambil secangkir kopi, tapi mereka itu merasa sudah seluas samudra. Tahu sendiri kan, namanya Pak Jokowi itu mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui konstitusi. Gimana coba? Pilkada menang, pilpres menang, sampai segitunya menyerang Pak Jokowi, masih aja dia tuh merasa paling benar, paling baik. Coba gimana coba? Menurut asumsi saya, keyakinan saya, yang mendukung 3 orang ini ya kalau nggak campuran 16% sama 24%. Mereka yang kira-kira itu kecewa berat. Apalagi sekarang Pak Prabowo sudah giat sekali menggalakkan anti korupsi. Nah, gimana? Mereka malah sibuk dengan sendirinya. Namun karena kejadian seperti itu terus mereka semakin menyerang dan menyerang, bahkan melakukan ad hominem, menyerang kepribadian Wapres.
dengan meluncurkan buku yang namanya Endgame Gibran tidak lulus SMA. Nah, ini kan juga gimana ya, semakin ngombro-ngombro itu kata orang Jawa. Nah, itu langsung mereka itu diulti oleh rakyatnya sendiri. Loh, katanya didukung oleh rakyat, ya kan? Rakyat yang mana? Nah, katanya menyerahkan perjuangan ini ke rakyat. Tapi saat bagi-bagi buku, nah, mereka diulti. Diulti betul, diulti oleh rakyatnya sendiri. Ini lihat videonya. Rismon, ada yang nyari-nyari bang. Ini dulu apa hoaknya di mana? Bisa dipegang. Bapak kan jabat. Ngomong pakai data. Ngomong pakai data. Ini data. Oh. Data lu mana? Percaya sama gue, tahu nggak? Ya karena bapak. Waduh. Waduh asik tuh, notaris ya bang. Dikasih Tuhan otak tuh pikir. Yang boleh ditaruhan ayo. Apa bang? Apa aja? Sekarang taruhan apa? Kalau taruhan itu kan udah judi. Oh jangan pegang-pegang bro, jangan pegang-pegang bro. Biasa aja. Jangan pegang-pegang bro. Udahlah, saya stop dulu, saya skip. Aduh, aku semakin ketawa ini teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Aduh, ini sungguh di luar Nurul. Padahal dia itu sangat optimis sekali. Itu tadi kan kalian lihat sendiri kan, Rismon ditunjuk-tunjuk orang yang pakai topi tadi, bapak yang ngamuk tadi. Aduh, Rismon, Roy Suryo Tipa, kalian tuh orang dungu. Kedunguan kalian itu semakin menjadi-jadi. Gimana coba teman-teman semuanya? Aku jadi gimana ya? Jadi gemes. Dan ini aku juga menemukan dari akun X ini yang membuat postingan ini kan juga masuk ke terjadi kekacauan saat Rismon dan Roy Suryo bagi-bagi buku di Car Free Day Bundaran HI. Waduh, ada satu termel lepas dari kandang. Kenapa sih pendukung pemerintah tuh selalu dikatakan termel? Termel itu kan kalau bahasa itu enggak ngenakin sekali. Manusia dikatakan ternak, padahal cari makan sendiri loh. Enggak cari makan, enggak minta makan sama pemerintah atau siapa, enggak. Kok dikatakan termul. Ini kan kedungan mereka ini. Kembali kita mengulas dari perkataan si Rismon tadi yang itu titip-titip suruh rakyat meneruskan. Ini namanya self victimization, moral high ground fallacy. Di mana itu moral high ground fallacy itu orang yang merasa paling dicintai rakyatnya. Nah, itu kayak semacam playing victim gitu loh. Padahal dia sendiri yang menjolimi, tapi tiga orang ini merasa dijolimi kan aneh kan. Balik gitu loh. Gimana menurut teman-teman sini? Waduh. Terus ini juga mengarah ke false dikotomi. Itu dia tuh merasa oh kami ini rakyat sejati. Waduh, itu pasti itu. Dan merasa bahwa pemerintah itu zolim, termasuk Jokowi. Terus kira-kira kapan ini menurut teman-teman? Apakah
akan selesai masalah ijazah Jokowi ini akan endingnya seperti apa. Masalah ini kompleks sekali. Gimana ya? Pejuang kebenaran, penyelamat rakyat selalu disertai dengan estafet perjuangan. Dia menggambarkan, wah, di Ponegoro, di Ponegoro dasu. Di Ponegoro abad sekarang, Rismon, aduh, aduh, kalian ini merasa pejuang, apa yang diperjuangkan orang kita, bangsa kita sendiri. Udah, saya kira itu dulu kupasan kita, speak up kita, teman-teman semuanya. Saya akhiri terlebih dahulu. Jangan lupa di subscribe, like, atau di komen agar selalu ternotifikasi di HP kalian, bisa mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Saya Arianto Fopolis, segera undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.